setengah jam, 5 menit, brok, langsung nyampe ke yang neluh itu gitu. Tapi aku berpikir kalau sampai aku balikin sama aja aku gilanya sama orang itu. Justru awal muasalnya aku sakit ini, tadinya aku nothing, maksudnya gini loh, aku tidak berpikiran bahwa aku kena teluh, kena kiriman gitu, tidak berpikiran begitu ya, karena aku merasa bahwa aku tuh nggak pernah ada musuh di lingkungan manapun gitu, aku berpikirnya begitu gitu. Aku orangnya yang lurus-lurus lah, Mas Agus tahu kan, selama aku berkarir dari tahun 2000 aku ngelarin album dangdut sampai detik ini, Mas Agus ngikutin karirku ya Mas ya, kurang lebihnya. Nah itu tuh aku benar-benar yang orangnya tuh bergaul kepada siapapun, berbagai kalangan, dari presiden sampai tukang becak pun kasaran katanya saya selalu, bukan selalu, kenal lah kayak gitu. Nah tapi memang saya juga bukan tipikal orang yang nyerang dalam pergaulan, dalam artian bahwa aku sedekat apapun, aku nggak pernah sombong aku dekat sama si A, dekat sama si B, enggak. Walaupun aku sama sekarang dulu, justru artis-artis yang dulu pernah kita berkolaborasi, pernah tinggal bareng, pernah makan bareng, yang dia belum top sampai sekarang ngetop pun, kita masih bersilaturahmi, kayak gitu ya intinya. Mudah mulai lumpuh hari pertama, sampai prosesnya itu 1 minggu lumpuh total. 1 minggu itu lumpuh total. Nah, satu minggu lumpuh total, tapi kan aku masih bingung, sampai ini aku tak gini-giniin, karena itu ngerasa itu udah nggak ada apanya ya, ngerasa tuh udah kayak stroke apa aku kenapa kayak gitu tuh. Nah itu pun aku kan mau ngangkat tangan itu rasanya bukan baal, tapi sakitnya luar biasa, sakit yang amat sangat, ibaratnya dari ujung sampai atas tuh kayak ditusuk-tusuk rasanya, kayak ditusuk-tusuk, kayak pokoknya kayak yang bener-bener panas luar biasa. Akhirnya aku nggak yakin, aku obatin, aku ke laborat gitu. Terus diperiksa secara itu nggak ada apa-apa, semua diabetes nggak ada masalah, kolesterol nggak ada masalah. Tapi kok sakitnya itu benar-benar luar biasa. Akhirnya aku bilang sama kakakku Bu Desur, wah ini kena teluh kayak gitu. Nah kena teluh yang namanya itu adalah teluhnya banaspati atau bola api gitu, karena waktu itu yang diserang itu adalah TV gitu kan, TV bunyi tuh gede banget. Nah mungkin ini TV kalau bisa berbicara mungkin udah mati kali ya, jadi mungkin mau ngantem aku karena aku lagi duduk di sini, yang dihantam TV, sehingga mungkin aku nggak langsung kena secara total gitu loh. Nah terus akhirnya aku udah mulai itu pengobatan, udah mulai tetek bengek dengan segala macem gitu. Terus akhirnya sampai 1 bulan kan nggak sembuh-sembuh tuh. Aku hari-hari yang namanya begitu udah mulai lumpuh total, nangis itu hampir hari-hari nangis kerjaannya. Ya gimana tidak, mau ke kamar mandi, aku tuh rembetan aja nggak bisa. Turun dari ranjang aja aku nggak bisa. Tapi aku berusaha agar aku nyampe ke toilet ini gimana caranya. Soalnya kan aku nggak mau pakai pampers. Terus asistenku malu aku dibukain bajunya sama dia kayak gitu. Pokoknya gimana sih, aku yang orangnya nggak pernah aneh-aneh, terus tiba-tiba ada orang lihat organ intimku gitu dibuka-buka, kan nggak bisa nerima gitu akunya. Lah itu dia yang menjadikan beban mental aku tuh. Terus pokoknya nggak bisa dibayangkan betapa, kalian bisa ngebayangin nggak, yang aku nggak bisa jalan, terus aku mesti harus pup, harus buang air besar, harus pipis segala macem, terus harus, maaf kata ya, harus nyebokin gitu. Itu tersiksa sangat luar biasa. Itu berjalan sampai 1 bulan aku jalan sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya aku hampir nggak kuat, yang ada di pikiranku mindsetnya pasti aku mati gitu kan. Nah akhirnya aku panggil lah itu salah satu tukang massage yang biasa ngurusin aku untuk hari-hari datang gitu kan. Kalau itu biayanya juga lumayan gitu kan. Sekarang naruh orang satu untuk nungguin, buangin pup, buangin pipis kayak gitu kan, itu bukan biaya yang sedikit gitu. Akhirnya sampai di hari-hari diurusin lah sama mereka, sampai aku dibalurin, katanya harus, kata Budi harus pakai
bawang lanang dibakar, ditumbuk, dikasih minyak zaitun, suruh dibalur-balurin ke seluruh badan kayak gitu. Itu pun masih belum bisa hilang karena masih lumpuhnya masih terus total. Pokoknya yang sampai nangis lah itu 2 bulan 3 bulan, aku sempat udah nggak kuat, aku kayak mati suri. Jadi aku tidur dari malam sampai pagi lagi, sampai malam lagi, itu udah nggak sadar. Sadar jam 3 pagi, itu pun teman-teman yang udah di sini yang nungguin aku ada 3 orang, udah pada nangis. Udah pada nangis karena apa? Dikiranya itu udah mati orang dari malam, pagi sampai malam lagi, itu nggak sadar. Nah, aku di saat lagi mimpi itu, bukan mimpi, lagi saat aku kondisi yang begitu, aku ngebayangin tuh ada perempuan yang pakai baju putih semua campur tuh, terus ada perempuan yang ininya, tapi kenapa di alam sana kebanyakan perempuan ditusuk-tusuk sendiri, terus jalan lagi ada apa namanya, ada orangnya kayak kena penyakit kusta kayak gitu ya, terus ada lagi orang yang bersih gitu. Nah, yang pas kena penyakit kusta ini, tiba-tiba pas aku mau masuk, ada ibuku nih datang, almarhumah sama bapak, kamu nggak di sini, kamu nggak di sini, pakai bahasa Jawa Kak, karena pakai bahasa kowe, nang kene geng, kowe nang kene, gitu, pakai kowe kan, ya aku kan Cilacap, kayaknya itu aku didorong gitu loh, seolah-olah kayak didorong gitu. Nah, pas didorong itu, aku baru sadar kalau katanya aku tuh udah dikasih apa, air, udah dikasih apa namanya, penyengat hidung biar aku sadar gitu. Ya, antara ini bagaimana gitu, tapi dari keluarga Cilacap kan di sini belum mati lah, sana nggak percaya belum mati gitu kan. Nah, terus akhirnya ya udah, begitu aku sadar udah pada nangis. Konon kata mereka aku tuh udah nggak bangun-bangun dari satu pagi satu malamnya kayak gitu. Nah, pikirku kan berarti mati suri ya kayak gitu. Nah, dari situ aku tuh udah hampir putus asa gitu, kok aku kalau apa ya, kok hidupnya sampai begini banget. Perasaan aku tuh sama orang nggak pernah macem-macem, nggak pernah neko-neko, siapapun aku rangkul, aku nggak pernah merasa bahwa itu adalah musuh, nggak ada. Semua aku baik kepada siapapun gitu. Nah, itulah kadang-kadang kita nggak bisa bedain ya, mana manusia yang baik, mana yang tidak, mana yang musuh kayak gitu kan, karena kita be positive thinking selalu kayak gitu. Nah, itu tuh hari-hari aku yang benar-benar nangis, kerjanya cuma nangis. Udah gitu ketambahan pikiran aku pusing, harus bayar cicilan bank ya kan, harus bayar ini, bayar listrik, bayar PAM. Aku tulang punggung lagi, keluarga aku Cilacap juga aku harus ada yang ngurusin. Pokoknya pikirannya udah beraneka macam, aku merasa bahwa itu adalah di titik yang sangat luar biasa. Aku nggak cerita kepada siapa-siapa karena aku kalau cerita takutnya, aku kan pengen pekerjaan. Nah, takutnya mereka gini, nah ngapain sih pakai Ageng Kiwi, sakit-sakitan, udah tua, kayak gitu. Yang muda-muda, yang murah-murah banyak, ngapain pakai dia, ya gitu. Karena itu sempat terdengar. Rentetannya begini, di saat aku mulai diobatin, ini aku cerita believe or not ya, percaya nggak percaya nih. Jadi aku diobatin sama Bu Desur, kakakku sendiri. Dia kan spiritualnya jago. Terus Bu Desur ini bisa berkomunikasi dengan roh alam gaib gitu, karena terahnya itu ya percaya nggak percaya, ada Bapak Semar, Ibu Ratu Kidul, jadi diunjukin nih. Nah, di kala itu Bu Desur itu kerawuan sosok dukun sakti namanya Mbah Gelung. Nah, Mbah Gelung ini adalah dukun sakti di daerah Banten, tapi udah nggak ada. Akhirnya dukun-dukun sakti dari beberapa daerah, termasuk dari Kalimantan, itu pada datang gitu. Bahkan akhirnya kan ditanya, ini siapa nih yang ngirim teluh? Dikasih tahu, yang ngirim orangnya ini. Kamu pasti tahu posisinya di sini, ciri-cirinya begini. Dia neluh kamu bayar 127 juta biar aku mati. Karena kan semakin teluh itu mahal, semakin mudah mematikan kayak gitu kan. Ini bayarannya itu dikirimnya dari daerah ini, disebutin semuanya tuh kayak gitu.
Terus akhirnya, kamu dendam apa enggak? Aku nggak dendam, biarin aja. Udah ya, nggak usah dendam, yang penting kamu sembuh. Karena kalau teluh ini dibalikan, nggak usah nunggu setengah jam, 5 menit, brok, langsung nyampe ke yang neluh itu gitu. Tapi aku berpikir, kalau sampai aku balikin sama aja, aku gilanya sama orang itu.